Masih bersama kami di Presisi Siang. Menjelang sidang tahunannya melibatkan kepala negara, kepala pemerintahan, dan pejabat negara-negara anggota, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang meminta Israel menghentikan pendudukannya atas wilayah-wilayah Palestina. Sejauh mana resolusi ini akan ditepati di lapangan? Berikut laporan Yuni Salim dari VOA. Adopted. Majelis Umum PBB di New York menyepakati resolusi yang meminta Israel menarik diri dari wilayah Palestina yang diduduki dalam waktu 1 tahun. Resolusi tak mengikat ini menindaklanjuti fatwa Mahkamah Internasional di Den Haag atau ICJ soal status pendudukan Israel di tepi barat dan Gaza. Menurut analis yang diwawancarai VOA, status wilayah ini tak lagi harus menunggu perundingan dengan Israel. Israel has an obligation, quote, to bring to an end its unlawful presence in the occupied Palestinian territory as rapidly as possible. 124 negara anggota mendukung resolusi, 43 abstain dan 14 menolak. Amerika Serikat termasuk salah satu negara yang menolak. It goes much further than the actual decision of the ICJ. It is also our view that the resolution, among many defects that it has, it doesn't recognize that Hamas is a terrorist organization, that Hamas actually controls Gaza. Menurut analis, karena resolusi Majelis Umum PBB bersifat tak mengikat, Israel akan mengabaikan resolusi ini. Seperti Israel dulu juga mengabaikan fatwa ICJ. Berbeda halnya bila resolusi diterbitkan Dewan Keamanan, sehingga bersifat mengikat. The UN Security Council has authority to impose sanctions on Israel, to make the formal recommendation that is required to admit Palestine. Security Council is also required to suspend Israel's. Of course, we know the US has traditionally sort of provided diplomatic and political cover. Proses pengajuan permintaan fatwa Mahkamah Internasional telah dilakukan awal tahun 2023, jauh sebelum serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober yang memicu perang Israel-Hamas. Bilapun resolusi Majelis Umum PBB ini bersifat tidak mengikat, dukungan mayoritas anggota ini mencerminkan opini dunia secara umum. 140 lebih negara anggota PBB kini mengakui negara Palestina, termasuk yang baru mengakui adalah negara-negara Eropa, Irlandia, dan Norwegia. And many other countries have been talking about the occupation as if it's a temporary thing, have been talking about the fictitious Middle East peace process as if there's some sort of process. This has been ongoing for many years. B'Tselem adalah organisasi Israel yang melakukan advokasi bagi warga Palestina. Also, very importantly, to also educate yourself about the harm inflicted by Palestinian armed groups against Israeli civilians. Lobby your policymakers to demand that they hold Israeli policymakers accountable. That is what the international community can and should do. Amerika Serikat juga sering mengkritik perluasan permukiman Israel di tepi barat yang dianggap menghalangi perundingan damai. Meski untuk mengakui Palestina secara sepihak, Amerika Serikat menilai kedaulatan ini harus dinegosiasi dengan Israel. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Mobil terbang sudah lama jadi impian para futuris dan mungkin akan segera terwujud. Menyusul uji coba pesawat terbang listrik yang bisa lepas landas secara vertikal. Sementara sebuah perusahaan penyedia layanan taksi udara mengatakan biaya perjalanan mereka akan setara ongkos taksi online. Berikut liputan Helmi Johannes dari VOA. Para penonton berkumpul di Sausalito, California belum lama ini untuk menyaksikan penerbangan yang tidak biasa. Helix yang dibuat oleh perusahaan Silicon Valley Pivotal adalah salah satu pesawat listrik pertama yang terbang dalam apa yang disebut sebagai era baru mobilitas udara. Pesawat yang bisa lepas landas secara vertikal tanpa landas pacu, kemudian terbang seperti pesawat biasa, sudah diantisipasi selama beberapa dekade. Kemajuan teknologi mesin dan bahan ringan telah membantu mewujudkan hal ini menurut CEO Pivotal. The biggest driver of all, though, is actually the energy storage. And so the batteries, the energy storage of the batteries are getting better and better every couple of years, driven by the mass adoption of electric vehicles we're seeing on the road today.
Helix akan sangat menarik bagi mereka yang suka terbang dan mampu membeli pesawat pribadi seharga $200.000 yang penyimpanan baterainya saat ini masih terbatas untuk 20 menit waktu terbang. Lebih banyak orang akan merasakan pengalaman pertama di pesawat listrik dengan taksi udara seperti Midnight dari Archer Aviation. It's a one pilot, 4 passengers, 100 miles of range. Travels 150 miles an hour, sustainable, it's quieter than a helicopter. It's got 12 propellers. If any one of those propellers fails, it has the technology to be able to still make a safe landing. Pesawat ini sedang menjalani uji keselamatan dari pemerintah Amerika, tapi jika semua sesuai rencana, perusahaan mengatakan mereka akan menerbangkan pelanggan pada akhir 2025. What you see here is a mock-up of what a vertiport is like. Archer berencana mengoperasikan layanan taksi udara di beberapa kota Amerika, termasuk San Francisco Bay Area. Tempat taksi udara akan terbang antara bandara yang ada dan vertiport baru di Teluk. Perusahaan ini memproyeksikan penumpang akan membayar biaya setara taksi online ke lokasi yang sama. Going from city center to airport that costs $150 with rideshare can be $150 on our vehicle. Not only is that, you're getting a 2-hour drive that's turned into a 20-minute trip. There's some really compelling use cases when time is much more important than money, and eventually that'll get cheaper and cheaper over the years so that it's more affordable for common people. Didorong oleh upaya mencapai penerbangan tanpa emisi dan biaya operasi yang lebih rendah, ratusan produsen di seluruh dunia berlomba meluncurkan versi pesawat listrik mereka. Bersamaan dengan perkembangan pesat drone, maka wilayah udara bisa menjadi penuh sesak. When you make that leap from tens or dozens to thousands, there's going to need to be different types of air traffic management. So there's a lot of safety planning going into operation of electric aircraft in the future. Sementara sebagian besar dari kerumunan orang yang menyaksikan uji coba ini tampak sudah tidak sabar lagi untuk bisa naik pesawat terbang listrik. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dalam rangka pemanfaatan lahan seluas 36 hektar di Mako Batalion A Pelopor, saat Brimopolda Sulteng membangun sejumlah fasilitas dan sarana penunjang latihan para personil. Informasinya hadir setelah jeda berikut ini.